Oke, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa bantu subscribe channel saya yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Refli Harun baru-baru ini menanggapi keputusan sidang MK ya, yang menolak gugatan dari 01 dan 03, yang dibilangnya ini bukan ditolak tapi belum, dan langsung di-stage sama warganet ya. Kita lihat gimana videonya, let's go. Kami menang. Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak. Sebenarnya yang sedang dicari ini apa? Yang sedang dikejar ini apa? Rasanya lucu di saat keputusan sudah diambil oleh MK, malah berbicara menang dan kalah. Iya. Lalu sebenarnya yang sedang ingin diraih dan dicapai ini apa? Tujuan utamanya, esensinya untuk apa? Pengen menang lah ya. Karena mereka rasanya statement-statement semacam ini malah memperkeruh keadaan, memecah belah bangsa, dan akan semakin memperuncing perselisihan dan perbedaan di kalangan masyarakat. Mungkin para politikus senyum-senyum saja, tapi di kalangan pendukung, di kalangan bawah, di kalangan masyarakat akan memperumit masalah. Betul. Karena seharusnya yang patut dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat, melakukan hal-hal yang mampu menyejukkan, yang mampu mendamaikan para pendukung paslon yang mengikuti kontestasi. Bukan sebaliknya, yang pada akhirnya malah memperuncing masalah dan memperlebar jurang perbedaan hingga akhirnya berselisih. Gugatan sudah dilakukan, persidangan sudah dilakukan, bahkan keputusan pun sudah diambil. Iya betul. Maka rasanya tidak ada alasan lagi untuk memperumit masalah. Rasa tidak ada lagi alasan tersebut, kawan. Tidak ada keputusan yang mampu memuaskan semua pihak. Tidak ada keputusan yang mampu membuat bahagia semua kalangan. Tidak akan mungkin bisa terjadi, kawan. Ingat, kawan, bangsa ini bangsa yang besar. Jangan mengorbankan bangsa ini hanya untuk meraih ambisi dan meraih kepentingan yang ingin dicapai. Rasanya harga yang dibayar terlalu mahal, kawan. Ya, rasanya harga yang dibayar terlalu mahal. Hentikan perbedaan, hentikan perselisihan. Saatnya kita bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini untuk jauh lebih baik. Asik, betul ya. Udahlah Bang Refli, ya ampun. Ya jelas di persidangan itu harus konkret. Apa yang diutarakan tuh harus ada bukti, saksi. Itu harus jelas, namanya persidangan gitu loh. Ngapain di persidangan tidak ada bukti, saksi yang jelas, yang konkret? Buat apa gitu loh. Gitu. Walaupun itu saksinya satu, tapi kalau buktinya jelas, contoh misalkan TPS mana curang, jelas ada foto, ada data, ada saksi di situ, nama, tempat, gitu loh Bang Rafli. Ya ampun, itu memang ketentuannya begitu di persidangan, maupun di PT UN, betul. maupun di MK, gitu loh, harus jelas. Sedangkan saksi kalian lucu, ditanyain mahkamah siapa yang menggelembungkan, siapa yang ini itu, nggak bisa jawab. Malah jangan tanya-tanya saja, saya lagi puasa, saya ini Islam. Lawak ya, ya ampun. Itulah namanya persidangan itu harus membuktikan apa yang diasumsikan gitu loh. Misalkan curang di mana, begitu. Gimana sih, ya ampun, orang awam juga tahu gitu. Jelas itu yang diperlukan di persidangan, itu saksi, bukti, data, fakta. Jelas, padat, singkat gitu loh. Bukan cuma asumsi, orasi ini itu yang nggak masuk Bang, gitu loh ya. Lain kali cerdas dikit di persidangan, bawa saksi
nggak masuk semua saksinya. Udah sekarang legowo, kasihan tuh para pendemonya, panas-panasan ini itu, terjadi rusuh, nanti ditangkap, kasihan pendukungnya. Udah legowo. Contoh tuh kayak Pak Mahfud udah legowo tuh mengakui memang begitu. Nah kalian suara udah belum 4% coba. Suara 24% mau menang, ya ampun. Sedangkan di undang-undang jelas harus 50%, Pak. Ya ampun. Dan pencoblosan di Pak Prabowo itu nggak ada yang goib semua. Apalagi milenial, anak muda. Nyoblos semua. Saksi semua nyoblos. Dan kampanyenya Pak Prabowo tuh enak, hikmat, tulus gitu loh kampanyenya. Enak menyampaikannya, ikhlas. Seru kampanyenya. Gitu loh, bisa merangkul anak-anak mudanya gitu loh. Nggak main agama. Ini mah politik agama dikit-dikit. Oh, dikit-dikit agama ini itu, nanti Indonesia kacau ini tuh. Alah. Udah legowo udah. udah nggak bisa lagi tuh. MK, putusan tertinggi MK, ya. Udah nggak bisa digugat-gugat lagi. Udah ingkrah. Yo, sadar yo, 001 yo. Jadi yang bicara ini yang jelas 2 kali dipecat Pak Jokowi karena tidak mampu melaksanakan tugasnya, baik itu sebagai komisaris di salah satu BUMN gitu. Sehingga rasa sakit hatinya itu lebih meracuni pikirannya, sehingga logikanya dianggapnya hanya logikanya yang betul. Ini kan paling galak nih, selalu nih membuat narasi-narasi liar nih. Yang faktanya tidak terbukti di MK gitu. Ya kan? Jadi arti kata MK itu jangan kamu tuduh lemah, melainkan bukti-bukti kalian yang lemah. Itu. Harusnya kalian fokus bahwa memang terjadi kecurangan di TPS. Kalau hanya berdasarkan bansos walaupun 3 profesor, ya. Dia harusnya membandingkan seperti apa yang disampaikan oleh para ahli di media. Kalau itu misalnya bansos di Sumatera Barat dan juga di Aceh dibagi, tapi yang menang kan bukan 02. Ya, itu satu. Yang kedua, di luar negeri nggak ada ASN, nggak ada Polri, nggak ada aparat, nggak ada bansos. Justru menangnya lebih tinggi, 63 sekian. Kan udah di penjelasan tuh para ahli gitu. Jadi jangan logikamu aja yang mau diterima, Rafli gitu ya. Jadi saya kira ini orang, negara harus perhatikan dia. Jika terjadi kerusuhan mulai malam ini adalah salah satu yang memprovokasi. Yang tidak bisa memberikan pembelajaran kepada rakyat yang 24% tadi gitu. Sembari mereka menjual-jual keimanan gitu lah. Jadi banyak yang terbakar. Awalnya memang mereka dipuji gitu ya. Seolah dicap, distempel cerdas. Faktanya enggak dong. Kalau cerdas ngapain mau dibohongi? Logika berpikirnya di mana? Ya kan? Justru saya minta negara tunjukkan yang mereka junjung itu bukanlah orang suci, bukan orang bersih. Segala kelakuannya ya yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan termasuk korupsi, ungkit habis. Biar para pemilih ini nggak tersesat gitu. Dan perhatikan ini orang yang ngomong ini ya, yang memprovokasi rakyat. Jika terjadi keributan malam ini atau mungkin seperti yang diramalkan akan ada korban, inilah salah satu orang penyebabnya. Putusan MK sudah selesai gitu loh, masih dipersoalkannya. Alasannya bansos. Walau udah berapa kali itu penjelasan tentang bansos tadi gitu. MK itu memutuskan, dia bilang tidak cukup bukti, bukan sembarangan. Di samping yang dia perhitungkan adalah 58,2%. Itu jumlahnya 96,2 juta orang. Itu menjadi perhitungan gitu. Karena mereka sudah capek-capek, termasuk lagi korban-korban PPK yang sama sekali tidak kamu hargai. Bahkan kamu meniadakan arti fungsi dari sebuah pemilu. Hanya ribu-ribu doang kalian terus gitu. Ya kan? Itu yang jadi perhitungan, menjadi pertimbangan MK. Mau dikemanakan nih yang sekian juta orang apabila permintaan kamu yang aneh-aneh tadi diluluskan gitu. Kan aneh ini. Ya, kalah mau jadi pemimpin. Yang lucunya pemilu ulang katanya, tapi nggak boleh ikut paslon 2, harus didiskualifikasi. Berdasarkan pemikiran-pemikiran dia ini gitu, orang-orang yang seperti ini di belakangnya gitu.
Ini mana logika hukum kalian gitu? Oke ya, semoga ini menjadi catatan digital bagi Murafli. Thank you, semoga bermanfaat. Orang-orang seperti Refli Harun dan si Jenggot Naga serta kawan-kawan memang susah. Hakim-hakim MK harus mengikuti kemauan mereka. Ini lucu, ini di luar nalar, di luar akal sehat. Hakim-hakim MK disumpah jabatan atas dasar keyakinan mereka dan tanggung jawabnya dunia akhirat. Jadi apapun yang diputuskan para hakim-hakim MK harus kita terima. Kalau Anda tidak pernah menerima keputusan MK, lebih baik Anda tuh jangan hidup di Indonesia. Hiduplah di negara lain. Dulu saat ditetapkan Prabowo Gibran untuk menjadi capres dan cawapres, kenapa Anda nggak menolak? Sekarang giliran Anda kalah telak, menginginkan kemenangan Prabowo Gibran dianulir. Sangat tidak sehat Anda itu. Apakah Anda masih punya kesehatan, baik jiwa dan badan serta pikirannya? Orang seperti Anda harus diperiksa kesehatannya. Ya, salam waras buat Anda, Refli Harun. Oke, itu dia ya tanggapan dari warganet menanggapi Refli Harun yang kurang terima kayaknya atas keputusan MK menolak gugatan 01 dan 03. Entah apa yang mau dicari ya. Udah dijalani semua tahapan-tahapan dan masih saja belum legowo. Oh gitu, sekian video dari saya. Gua